Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Stay di rumah ya, dan ingat selalu untuk pakai masker dan selalu jaga jarak. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua, tapi mohon maaf pada pertemuan pertama Ibu belum memperkenalkan Ibu ya. Perkenalkan, Ibu namanya Robingah ya. Kalian boleh panggil Bu Ingah. Nah, ini ada nomor WhatsApp Ibu, kalian boleh save ya. Nah, Ibu kuliah di UPI, jurusannya Pendidikan Ekonomi Koperasi. Ibu berdomisili di PGP D3 nomor 4. Pada pertemuan yang pertama sudah Ibu sampaikan tentang sikap dan perilaku wirausaha. Nah, definisi wirausaha secara etimologi maupun secara umum menurut para ahli sudah disampaikan. Kalian tetap harus dibaca ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang karakter wirausaha. Nah, tapi untuk sebelumnya Ibu akan menyampaikan lagi mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang wirausaha dan kewirausahaan. Lalu yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha, dan siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Kita mulai ya. Karakter wirausaha. Nah, di sini karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses ya, supaya sukses dalam menjalankan usahanya. Nah, ini ada 10 karakter. Yang pertama itu ada kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, dan pantang menyerah. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah kreatif. Nah, kreatif di sini, kreativitas di sini merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Mengapa? Nah, karena kreativitas atau kreatif. Nah, Ibu jelaskan dulu ya mengenai kreatif. Apa sih kreatif itu? Kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Nah, lalu ada kreatif, ada inovatif. Nah, biasanya kalau kreatif tuh pasangannya sama inovatif ya. Kita lihat ya. Kalau inovatif itu adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Nah, biasanya inovasi itu berupa ide sederhana ya, ide sederhana, tetapi merupakan sesuatu yang bisa diolah menjadi lebih baik dari yang sudah ada. Nah, kalau kreatif itu berarti itu sumber daya yang sudah dimiliki, dia melakukan menghasilkan pola pikir yang berbeda. Nah, kalau inovatif itu berarti dari sumber daya yang ada, dia menghasilkan pola pikir yang berbeda dengan tindakan yang berbeda, lalu dia rubah lagi menjadi lebih baik lagi dengan dari yang sudah ada itu dirubah lagi menjadi lebih baik. Nah, misalkan dalam berinovasi ya, inovasi untuk produk makanan ringan misalkan. Biasanya kalau makanan ringan kan antara asin dan pedas. Nah, coba berinovasi dengan varian rasa yang lain, misalkan varian rasa keju, varian rasa coklat. Itu kan sangat jauh ya dengan pedas dan asin gitu. Biasanya kan kalau untuk coklat biasanya dengan identik dengan perkuehan gitu. Nah, tentunya harus disesuaikan dengan lidah konsumennya tentunya.
Nah, untuk karakter yang selanjutnya itu ada berani. Nah, berani di sini seorang wirausaha itu harus memiliki sifat berani, ya. Berani dalam hal mengambil keputusan, dan juga seorang wirausaha itu harus berani dalam mengambil resiko, ya. Resiko, tentunya resiko tentang perhitungan yang cermat. Nah, lalu ada kepemimpinan. Seorang wirausaha di sini harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya. Jadi supaya apa? Supaya tujuannya bisa tercapai. Ya, dia harus bisa mengelola, harus bisa mengatur. Nah, lalu yang selanjutnya itu mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu berkomunikasi, ya. Berkomunikasi di sini maksudnya harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan. Ya, disampaikan kepada siapa? Tentunya disampaikan baik itu kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal di sini itu adalah karyawan yang ada di perusahaan. Pihak eksternal itu adalah mitra usaha. Nah, yang selanjutnya itu ada kerjasama. Nah, kerjasama di sini adalah hubungan baik, ya, hubungan baik. Jadi seorang wirausaha di sini harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Jadi seorang wirausaha harus mampu menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak, ya, supaya bisa melangkah bersama. Lalu karakter yang selanjutnya adalah mandiri. Seorang wirausaha ini adalah seorang pribadi yang mandiri. Maksudnya mandiri adalah dia tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah percaya diri. Percaya diri ini penting, ya, penting sekali. Kenapa? Karena dengan percaya diri ini yang menyebabkan dia mantap, ya, mantap untuk melangkah, mantap untuk mewujudkan impian. Nah, yang selanjutnya adalah jujur. Nah, jujur ini, kalau pohon itu kan ada akar, ya, ada akarnya. Kalau nggak ada akarnya tuh mustahil gitu, ya, bisa tumbuh. Itu tidak mungkin gitu. Nah, begitu pula untuk jujur. Nah, jujur di sini adalah akar dari semua karakter, ya. Kenapa? Karena gini, seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia tidak memiliki sifat kejujuran, dia tidak jujur, maka dia akan sirna, ya. Kepercayaan yang dia dapat dari orang lain, kepercayaan yang dia dapat dari mitra, ya, dari para karyawannya itu akan hilang, akan sirna, ya. Makanya dikatakan dengan namanya kejujuran di sini adalah akar, ya, akar dari semua akar dari semua karakter. Lalu yang selanjutnya adalah pantang menyerah. Nah, pantang menyerah di sini sangat penting, ya. Kenapa? Karena yang namanya wirausaha itu banyak sekali mengalami dinamika usaha, ya, mengalami banyak lika-liku, ya. Nah, kegagalan satu ke kegagalan berikutnya. Gagal, dia bangkit lagi. Gagal, dia bangkit lagi. Dia mampu atau tidak untuk bangkit lagi, ya. Nah, untuk yang karakter kreativitas tadi, ya, kreativitas di sini tadi dikatakan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kenapa? Karena di sini kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Tapi sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, banyak uang, jaringan banyak, dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang kreatif? Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan, ya.
Gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi entrepreneur yang kreatif? Nah, ini ada cara-caranya ya. Yang pertama itu adalah mindset continuous improvement. Yang kedua adalah diskusi dan interaksi. Yang ketiga adalah brainstorming session. Yang keempat adalah traveling dan bertemu orang baru. Yang kelima adalah idea bank. Yang keenam adalah tidak menyerah menjadi orang kreatif. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Ibu mengingatkan kembali untuk yang belum menyerahkan tugas pada pertemuan pertama. Masih ingat tugasnya? Tugasnya itu Ibu menayangkan tentang kisah sukses, kisah inspiratif dari Ibu Susi ya. Ibu Susi yang berasal dari Pangandaran. Nah, di situ Ibu meminta kalian untuk menyimak tayangan tersebut dan kalian untuk menganalisa apa saja sih yang menjadi faktor keberhasilan atau karakteristik apa yang dimiliki oleh seorang Ibu Susi sehingga menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, bagi yang belum menyerahkan, silahkan secepatnya diserahkan. Boleh melalui WhatsApp ke Ibu atau melalui Classroom ya. Nah, untuk penugasan di pertemuan yang kedua, kalian boleh lihat di Classroom ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.